Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pelajaran. Namun sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai, alhamdulillahirrabbilalamin. Lanjut, kita absen dulu ya. Ayu, hadir. Nur, hadir. Kiki, hadir. Ya, baik. Sepertinya kita hadir semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Silakan kalian buka buku tematik tema 4 subtema 3 ya, subtema 3 di pembelajaran kedua. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pekerjaan nelayan. Nah, di situ ada gambarnya ya. Silakan kalian buka terlebih dahulu. Nah, salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita itu adalah pekerjaan nelayan. Nah, banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita pelajari, dapat kita ambil dari nelayan tersebut. Nah, salah satunya adalah gotong royong. Nah, di sini ada cerita. Silahkan kalian baca. Nih, sikap gotong royong di kampung nelayan. Nah, lalu setelah kalian baca, kalian bisa kerjakan pertanyaan di bawahnya ya, halaman 105. Nah, itu sebagai tugas pertama ya. Silahkan kalian baca dulu, lalu kerjakan ya. Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan. Sudah anak-anak? Sudah ya, terima kasih. Simpan dulu. Sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu di sini ibu ingin bertanya, siapa yang tahu bunyi sila ketiga dari Pancasila? Ayo, siapa yang tahu sila ketiga dari Pancasila? Silakan Ayu. Benar sekali ya, yaitu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada yang tahu nggak makna dari sila ketiga ini apa? Apa maknanya? Nah, nggak ada yang berani? Siapa yang berani menjelaskan makna dari sila ketiga dari Pancasila ini? Ya udah, ibu aja ya. Arti satu yang dimaksud dari Pancasila itu berarti utuh atau juga tidak berpecah belah. Nah, bersatu adalah salah satu cara negara kita agar menjadi bangsa yang kuat. Walaupun Indonesia ini memiliki keanekaragaman gitu, baik budaya, agama, ataupun yang lainnya. Nah, dari situ kita harus tetap untuk bersatu untuk meraih cita-cita negara. Nah, seperti itu ya. Apakah kalian sudah paham? Paham ya? Lanjut, di sini ibu hanya sekedar mengingatkan bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang membahas tentang sila pertama dan juga sila kedua. Di sini siapa yang masih ingat bunyi sila pertama? Benar ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sila kedua, siapa yang tahu bunyi sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar ya. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kalian tahu nggak lambang sila ketiga itu apa? Pinter sekali Kiki. Benar ya, kata Kiki, lambang dari sila ketiga ini adalah pohon beringin. Nah, lalu silakan kalian buka halaman 106. Di situ ada pertanyaan. Jelaskan arti simbol
tersebut. Simbol dari sila ketiga. Nah, apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan kalian kerjakan. Atau siapa deh tahu gitu yang berani menjelaskan makna arti dari simbol pohon beringin itu apa? Gak ada yang berani? Simbol Pancasila ketiga ini adalah pohon beringin. Nah, yang memiliki akar dan ulur. Nah, lambang pohon beringin di sini memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh ataupun berlindung bagi masyarakat Indonesia agar merasa aman dan tentram, aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku bangsa. Nah, seperti itu ya. Lalu ada pertanyaan kedua, bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya? Nah, siapa yang tahu dan berani jawab nih? Siapa nih? Gak ada? Ya, lanjut aja ya. Sulur dan akar pada gambar pohon beringin ini adalah lambang dari keberagaman suku bangsa Indonesia ya. Nah, dengan kata lain, arti simbol Pancasila, sila ketiga ini adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan juga berlindung di bawah Pancasila, seperti itu. Lanjut, pada sila ketiga ini mempunyai makna yang pertama, negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua itu ada cinta damai dan persatuan. Yang terakhir itu ada tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, kita bahas lagi yang tadi ya, yang sebelumnya yang cerita Pak Eko tadi yang di Kampung Nelayan. Nah, apakah sikap Pak Eko dan teman-temannya itu sudah mengamalkan sila ketiga? Coba di sini menurut kalian udah mengamalkan belum nih Pak Eko dan teman-temannya? Sudah ya, kenapa coba alasannya? Siapa yang berani untuk menjelaskan? Ya, betul ya. Jadi pada cerita tadi yang sudah kita baca, itu dapat kita lihat bahwa Pak Eko dan teman-temannya itu saling gotong royong, tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun yang lainnya. Mereka bersatu menjadi nelayan, mencari ikan, dan jika mendapat uang mereka hasilnya mereka bagi rata. Kemudian jadi kalau misalnya mereka nggak kerja, nggak mencari ikan, mereka saling gotong royong juga untuk memperbaiki jaring. Nah, kegiatan seperti itu termasuk pengamalan dari Pancasila sila ketiga. Nah, kalian tahu nggak nih contoh lain dari dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga nih? Ada yang tahu nggak? Apa? Benar ya, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Benar sekali. Lalu apalagi? Menjaga persatuan dalam masyarakat. Benar ya. Nah, selain itu kita juga bisa contoh lainnya yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, lalu tidak memusuhi suku lain dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu ada matematika. Di sini ada cerita nih. Pak Eko ingin pergi mencari ikan, namun ia terhambat karena harus memperbaiki layar perahunya. Ia membutuhkan 2 layar baru berbentuk segitiga siku-siku untuk perahunya. Sebelum membeli kain, ia perlu menghitung luas kain layar yang diperlukan. Ayo kita bantu Pak Eko. Nah, sebelum kita bantu Pak Eko nih, kita harus tahu dulu ya anak-anak, bagaimana cara mencari luas dari bangun segitiga. Nah, di sini bisa kita contohkan dengan menggunakan kertas ya. Kita ambil selembar kertas. Kalian boleh ya dicoba juga. Nah, di sini Ibu punya kertas sehelai kertas. Nah, di sini ada huruf A, B, C, dan D.
Nah, lipat persegi panjang ini menurut diagonalnya sehingga menjadi 2 bagian. Nah, jadi dibagi 2 nih kertas ini teh. Sebentar. Nah, tadi itu kertasnya dibagi menjadi 2 ya. Jadi seperti ini. Aduh, bisa dilihat ya teman-teman, anak-anak. Nah, kemudian tumpukan kedua kertas hasil potongan, apakah luas keduanya itu sama? Sama enggak? Nah, jadi sama ya. Jadi ditumpuk. Sama enggak besarnya? Kita lanjut ya. Di sini kita bahas dulu tentang segitiga. Nah, di dalam di dalam segitiga itu dikenal dengan istilah alas dan juga tinggi. Nah, di sini itu bagian alas itu yang mana sih? Nah, bagian alas itu yang di bawah ya, anak-anak. Nah, kalau tinggi itu ada di sebelah sampingnya. Nah, seperti ini. Yang di bawah ini bagian alas dan yang di tengahnya ini adalah tinggi, seperti itu. Jadi alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi. Lalu bagaimana sih rumus mencari luas segitiga ini? Nah, di sini kita bisa mencari luas, yaitu dengan rumus luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini adalah rumus mencari mencari luas segitiga. Bagaimana anak-anak? Rumus mencari luas segitiga sudah jelas ya, yaitu adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Alas itu adalah yang tegak lurus dengan apa tadi? Alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi. Nah, alas itu yang bawah ya. Nah, yang tinggi itu yang mana? Yang ini tinggi itu. Baik. Lanjut. Silakan kalian kerjakan di halaman selanjutnya. Itu ada soal berapa soal? Ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit ya. Silakan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke pelajaran seni budaya ya. Silahkan, ibu pengen melihat kreativitas kalian. Silahkan kalian tuangkan ide-ide kalian yang sangat-sangat kreatif di dalam sebuah ini buku gambar ya. Kalian gambar temanya itu adalah nelayan. Bebas kalian mau menggambar apa saja, maksudnya bagaimana saja, yang penting temanya adalah nelayan. Nah, setelah itu dikumpulkan ya. Baik, silahkan dikerjakan, ibu beri waktu 15 menit. Cukup ya. Nah, gimana anak-anak, apakah sudah selesai? Yang belum selesai tidak apa-apa, nanti kalian bisa lanjutkan di rumah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan dengan lancar dan juga penuh gembira. Lalu sebelumnya ibu mengingatkan kembali apakah tadi tugas-tugas yang ibu berikan sudah selesai. Di situ ada tugas yang pertama, yaitu apa tadi? Siapa yang ingat tadi tugas yang pertama? Ya, benar. Ada di halaman 105 ya, itu menjawab pertanyaan dari cerita Pak Eko ya, yang tadi yang berjudul Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan. Nah, lanjut terus
ada matematika tadi, ada yang 3 soal tadi itu yang belum dikerjakan ya. Besok minggu depan dikumpulkan. Lalu tadi tugas menggambarnya itu ada yang belum? Oh, sudah semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa dikumpulkan ya kalau yang sudah. Lalu ibu mau mengingatkan kembali, apakah kalian sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan paham semua ya. Ataupun kalau ada yang belum paham, kalian bisa hubungi ibu atau bisa, Bu, saya belum paham nih. Yang mana yang belum pahamnya nanti kita jelaskan kembali ya. Nah, kita ulangi lagi apa saja siapa yang berani menjelaskan kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang berani? Ya boleh, silakan. Pintar, betul ya. Hari ini kita belajar tentang mengamalkan sila ketiga dalam Pancasila. Lalu belajar tentang apa? Menghitung luas segitiga. Lalu apa tadi? Menggambar nelayan. Iya, pinter. Nah, jadi apa aja yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Terus kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, lalu dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baca doa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.